Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan tahapan praobservasi. Di sini saya bersama dengan saya Agustina Laila. Saya CGT Angkatan 5 dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan saya akan melakukan tahapan praobservasi di SMP Negeri 5 Sungai Kanan. Hari ini saya melakukan observasi supervisi akademik bersama dengan saya. Hai Bu Musdalifah. Oke, bisa Ibu perkenalkan diri Bu Musdalifah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Musdalifah. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 5 Sungai Kanan. Terima kasih. Kalau boleh tahu Ibu ngajar apa Ibu? Saya membawakan bidang studi matematika, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Musdalifah? Alhamdulillah sehat. Di sini Bu, saya ditugaskan untuk supervisi Ibu. Sebelum melakukan supervisi ini, kita lakukan dulu percakapannya Bu. Oke, saya melakukan supervisi akademik di mana nantinya Ibu, saya melihat Ibu bagaimana cara mengajar di dalam kelas. Boleh kan Bu? Iya, silakan. Oke, jadi di sini Bu, saya ingin melakukan ya, kalau bisa berbagi ilmu dengan Ibu kan Bu. Jadi tujuan dari observasi percakapan kita ini di sini untuk berbagi ilmu atau pengalaman yang bermanfaat untuk saya maupun untuk Ibu Musdalifah. Ya kan Bu, seperti itu. Gimana perasaan Ibu, nggak deg-degan? Saya senang sekali Ibu. Okay. Bisa membuat saya menjadi lebih baik, mudah-mudahan ya Bu ya. Amin ya Bu. Jadi di sini Bu, tujuan utama kita Bu, kalau boleh tahu nanti supervisi yang Ibu lakukan nanti itu materinya apa ya Bu? Hari ini kebetulan saya mengajar di kelas 9. Materi kami adalah menentukan akar-akar dengan memfaktorkan ketika A-nya tidak sama dengan 1. Oh, menentukan akar-akar ya Bu? Iya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nanti Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 9. Di kelas 9. Sebelumnya Ibu masuk di kelas berapa aja Bu? Hari ini tadi saya di kelas 8. Oke, apakah kelas 7 Ibu masuk juga? Untuk hari ini tidak. Jadi nanti kalau kita melakukan supervisi akademik nanti khusus di kelas 9 ya Bu ya, karena kebetulan waktunya di situ kan menentukan akar-akar pada tadi ya Bu. Kemudian apa langkah-langkah yang Ibu buat saat supervisi nanti Bu? Yang saya lakukan ya mengajar sesuai dengan RPP yang saya buat. Seperti dimana kalau di RPP itu biasanya saya membuat seperti RPP saya ini ada berupa pendahuluan, inti dan penutup. Dimana di pendahuluan itu saya mengajar menyampaikan materi apa dan mengkaitkannya dengan pelajaran sebelumnya yang disebut dengan persepsi ya kan Bu. Kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran. Oh ya, sebelumnya saya juga meminta mereka untuk setelah mengucapkan salam, saya minta mereka untuk berdoa, mengabsen siswa, kemudian mengapersepsinya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya masuk ke inti, di inti saya jelaskan, saling bertanya jawab. Kemudian saya masuk ke soal, kemudian penutup ditutup dengan melakukan refleksi secara bersama, kemudian mengucapkan salam. Seperti itu biasanya. Oke, jadi di sini Ibu melibatkan siswa ya Bu ya dalam pembelajaran Ibu. Jadi di sini Ibu melibatkannya dalam bentuk tugas-tugas seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi apakah tugas itu sangat sulit bagi siswa atau menyenangkan untuk siswa atau gimana Ibu? Biasanya yang sudah saya lakukan ketika materi itu bisa mereka kuasai, mereka akan senang gitu. Oh, berarti di sini Bu jelaskan berikan dulu ya, baru berikan tugas. Iya. Seperti kuis lah ya Bu ya, siapa bisa dia maju ke depan. Oke. Kemudian kira-kira nih Bu saat proses pembelajaran nanti Bu, apakah ada masalah yang akan muncul Bu pada saat nanti kita melakukan supervisi atau memang tidak 100% sesuai dengan RPP yang bisa tercapai kan Bu. Saya menganggap mungkin nanti yang terjadi walaupun belum dilaksanakan, nanti akan ada beberapa siswa yang tidak fokus, kemudian ketika diminta maju mereka seperti ada perasaan malu-malu seperti itu. Jadi itu masalahnya ya. Di sini berarti ada anak yang kurang fokus ya, kurang fokus dan kurang percaya diri. Biasanya kurang fokus seperti apa itu Bu anak-anak Ibu? Kalau kita
kita bilang kurang fokus itu kan karena kemampuan tadi kan Bu, kemampuan yang berbeda di dalam kelas. Nah, karena kemampuan dasar matematikanya seperti itu. Iya, gitu ya. Ada nggak murid itu Bu yang kurang gitu terhadap pelajaran matematika? Kayak sama sekali nggak paham gitu? Ada beberapa orang yang memang betul-betul tidak paham matematika tadi, yang dasarnya sekali pun memang tidak bisa gitu Bu. Jadi butuh perlakuan khusus ketika dibuat sama-sama di kelas, dia mungkin akan terlihat tidak fokus gitu Bu. Oke ya Bu. Jadi dari masalah tersebut, strategi apa yang nantinya Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Apa strategi Bu? Seperti anak yang kurang fokus tadi kan, atau anak yang apa yang Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan ya melibatkan siswa tersebut dalam pembelajaran saya gitu. Jadi saya mengajar, saya berusaha untuk siswa yang ikut, misalnya dari tadi menentukan rumusnya atau menentukan penyelesaian dari permasalahan atau tugas kami. Jadi melibatkan siswa gitu. Tidak hanya terfokus ke diri saya sendiri. Oke. Jadi kalau untuk anak pemalu Bu, apa strategi yang Ibu lakukan? Mungkin kalau strategi yang akan saya lakukan Bu, ketika si anak pemalu ini tadi langsung saya tunjuk gitu kan, ya silakan maju, saya bilang. Ketika dia mau, saya mengharapkan dia tunjuk tangan sendiri, dia nggak bisa, saya tunjuk dia, dan sampai di depan benar tidak benarnya jawabannya maka akan kami beri, biar dia merasa dihargai. Oke Bu, selanjutnya Bu, tanggung jawab yang sudah Ibu lakukan dalam supervisi akademik ini apa Bu? Apa tanggung jawab yang akan Ibu lakukan nanti? Tanggung jawab saya lakukan ya mengajar sesuai dengan RPP, sesuai dengan strategi yang sudah saya rancang sebelumnya. Oke, hanya mengapa strategi aja ya Bu ya? Strategi mengajar saya supaya tercapai tujuan pembelajaran saya. Oke, mantap. Berarti di sini Ibu menggunakan strategi yang lebih bagus lagi ya Bu ya? Apakah strateginya banyak Ibu lakukan di dalam kelas? Karena keterbatasan mungkin ya Bu, mungkin yang ini hanya saya melibatkan siswanya saja, jadi tidak terfokus ke saya gitu. Kalau menggunakan media-media gitu Bu? Kebetulan untuk materi ini tidak, karena hari ini kan, tapi yang sebelumnya kan. Oke Bu Musdalifah, mungkin sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan saat observasi kita nanti di kelas berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan dari percakapan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan untuk video observasi, pas observasi ya Bu ya. Jadi selamat untuk mencoba. Saya akan nanti masuk ke kelas Ibu, bagaimana melihat Ibu dalam mengajar bidang studi matematika kepada anak kelas 9 tadi ya. Oke, sampai sini, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Para ibu guru kita beri salam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah di dalam semuanya? Sudah. Karena kalau Ibu lihat dari kehadirannya, sepertinya ada yang tidak hadir ya kan? Siapa yang tidak hadir? Devi dengan Devi. Nah, si Devi kemana dia nih? Oh, ada suratnya kan, Ajeng? Kemudian si Novendi? Sakit. Ya, baiklah. Marilah sama-sama kita berdoa agar si Novendi cepat sembuh, bisa sekolah seperti biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah nak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Coba hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Ibu mau tahu dulu. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa judul besar pelajaran kita itu adalah persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat itu bagian yang pertama yang mau kita pelajari yaitu mempangkalkan.
Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita kaitkan sama pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita yang minggu lalu, Ibu sudah membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan sebelumnya lagi, kita juga sudah tahu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Coba, siapa yang ingat rumus ABC? Ya, silakan Yoga. X 1,2 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Iya, benar sekali. Coba sama-sama kita ulangi dulu. Coba sebutkan rumus ABC yang kalian ketahui. X 1,2 sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, itulah pelajaran kita yang minggu lalu. Tetap judul besarnya adalah menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Nah, kira-kira hari ini apa lagi ya yang mau Ibu jelaskan? Nah, coba. Minggu yang lalu di pelajaran kita sebelumnya Ibu sudah menjelaskan menentukan akar-akar persamaan kuadrat ketika nilai A-nya sama dengan 1. Dan minggu yang sebelumnya juga Ibu juga sudah menjelaskan menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang waktu itu si Jian kita suruh maju, yang dia Ibu menjelaskan di depan, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, tapi ketika A-nya sama dengan 1. Berarti hari ini utang Ibu apa? Berarti hari ini utang Ibu adalah tetap A tidak sama dengan 1, tapi bukan rumus ABC lagi, melainkan memfaktorkan. A sama dengan 1 sudah, maka hari ini adalah A tidak sama dengan 1, tapi dengan memfaktorkan. Nah, nanti dengan rumus ABC hasilnya sama, tapi caranya yang berbeda. Oke, baiklah. Perhatikan semua ke depan. Hari ini yang mau Ibu jelaskan kepada kalian adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan bentuk daripada persamaan kuadrat. Siapa yang ingat bentuk umum persamaan kuadrat? BU, bentuk umum persamaan kuadrat. Yuk, bentuk umum persamaan kuadrat adalah, ada yang ingat? Ada yang ingat? Ya, Sheryl, silakan. Ya. 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 Iya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana letak A itu? Letak A itu ada berada di depan X pangkat 2. Nah, sekarang A-nya ini nggak sama dengan 1. Berarti kalau tidak sama dengan 1, boleh nggak, Bu? Boleh. 3 boleh? Boleh. Kalau negatif 5 boleh? Boleh. Kalau bila 1? Tidak boleh. Yang penting ada angka di depan X kuadrat yang tidak sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana cara merumuskannya? Ini A-nya sudah. Kalau dulu memfaktorkan, kita kaitkan lagi dengan memfaktorkan. Kalau dulu memfaktorkan, cara memfaktorkan itu adalah titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik tambah titik-titik sama dengan, masih ingat kan? Kalau memfaktorkan titik-titik kali titik-titik sama dengan apa kemarin? Ayo. Titik-titik kali titik-titik sama dengan apa? Pelajaran kita yang lalu. Boleh dibuka bukunya, silakan. Biar kita kaitkan pelajaran kita dengan yang hari ini. Langsung kita contoh soal. Biar lebih paham. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini hari ini masalah hari ini apa? Yang kita bahas di pertemuan kita yang pertama sekali, bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Antena TV kan, tali wayarnya ya. Bentuk tali wayarnya apa lagi? Parabola. Kalau di kelas ini mana yang berbentuk persamaan kuadrat, bentuk grafiknya? Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Dari yang kemarin, menentukan akar-akar persamaan. Nah, siapa duluan tadi ini? Oke, boleh. Berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C? Kita lihat ya.
3, B-nya 10, C-nya 3. Gimana? Benar? Benar. Tapi ada sedikit. Ya, bagaimana? Menurut kalian benar apa tidak? Tidak. Benar tidak? Tidak benar. Ada yang bilang benar, ada yang bilang tidak. Kalau tidak, si Fajri dulu. Fajri, mengapa tidak benar? B-nya lebih besar. Iya, ada kesilapannya sedikit saja. Lambang dari huruf B. Ibu kan dari awal menerangkan B-nya itu selalu B kecil. Ya. Dulu tukar dulu. Tukar. Tukar B besar berubah menjadi B kecil karena dia koefisien. Nah sekarang kita koreksi lagi. Bagaimana? Benar ini? Iya, benar sekali. 100 untuk si Ferdi. Mantap. Kita kasih tepuk tangan untuk Ferdi. Nah, saya lanjut lagi. Udah dapat nilai A-nya 3, B-nya 10, C-nya 3. Sekarang kita masuklah ke jalan berikutnya. Silahkan Fajri. 1/3 sudah ibu tulis. A, X boleh tambah boleh kurang tergantung nilai P dan Q-nya. Ya, lihat dulu nah. A, X tambah P. Sekarang kita ganti dengan angka kan? Huruf A, huruf B-nya ganti dengan angka. Tadi kan 1/A, jadinya 1/3. Berarti kalau AX jadinya apa? Tambah kurang. Jadi apa? 3. Ayo sama-sama sama yang tulis. Ambil penghapusnya Fajri. Sama-sama kita tulis tuh samping. Sama-sama ya. Sama-sama coba. Biar dapat jawaban yang pas. 1/A, 1/3. Setelah 1/A ada tulisan apa di situ nak? A berupa huruf AX tambah atau kurang dengan nilai B. Jadi ganti apa? 3X, oke. Tambah lah. Karena B-nya berapa nilainya dapat? 9. 9 itu positif apa negatif? Berarti tambah aja, kurangnya nggak ikut. Kalau soal lain yang tidak negatif baru negatif. 3X terus apa lagi nak? Tambah. Tambah. Berapa P-nya dapat kita? 9. Oke, 9 yang di situ ya, 9 kali 1. Tutup kurung dikali buka kurung. Ada lagi tulisan AX ditambah atau dikurang dengan nilai Q. Q kita tadi 1, berarti di situ tulis apa? 3X. Tambah atau kurang? Tambah atau kurang? Terima kasih Fajri, sudah benar. Nah, sekarang sampai di sini udah bisa. Nah, sekarang tugas Ibu untuk menentukan nilai himpunan penyelesaiannya yang disingkat dengan HP. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ini coba kerjakan. Dia dikurang 8 berapa? Iya. Kurang 5. Kurang 5. 4x kuadrat ditambah x dikurang 5. Oke, Sherin, silakan Sherin. Ke depan. Sambil Ibu koreksi jawaban yang lain. Nah, jawabannya. Nah, hari ini Ibu sangat senang sekali karena tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, bahwa kalian semua sudah bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ketika A-nya tidak sama dengan 1. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran, kita ulangi sebentar sebagai referensi kita. Ayo sama-sama kita perhatikan dulu. Hari ini yang kita pelajari yaitu memfaktorkan A tidak sama dengan 1. Coba lihat, apa Mbak sebutkan bentuk umum dari persamaan kuadrat kita? A.
kuadrat. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pasca observasi yang dilakukan di SMP Negeri 5 Sungai Kana. Di sini saya akan melakukan observasi kepada Ibu Musdalifah dan telah melakukan supervisi akademik di dalam kelas tadi. Hai Ibu Musdalifah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi saya sudah melihat Ibu di dalam kelas ya yang melakukan supervisi akademik di kelas 9 tadi ya Bu ya. Jadi saya lihat di sana semua proses pembelajaran yang Ibu buat sudah berjalan dengan baik ya kalau menurut saya karena sudah sesuai dengan RPP yang Ibu sampaikan pada observasi seperti itu Bu. Di sini ada yang ingin saya tanyakan ya Bu ya melalui percakapan kita ini. Semoga Ibu bisa meluangkan waktu Ibu ya untuk menjawab pertanyaan dari supervisi akademik yang telah kita lakukan tadi. Tadi Ibu melakukan supervisi di kelas 9 ya Bu ya. Oke. Dengan judul apa tadi Bu? Menentukan akar ya Bu ya. Ya seperti itu. Pertanyaan saya ya Bu, apakah yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan RPP yang telah Ibu sampaikan di pra observasi atau belum sesuai RPP Bu setelah kita jalankan tadi? Saya rasa sudah sesuai dengan RPP saya. Tinggal lagi, sepertinya tadi saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Di awal ya, seharusnya tujuan di awal ya Bu ya. Jadi tadi Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya di akhir pembelajaran penutup saya. ya Bu ya. Oke. Selain dari tujuan pembelajaran, apakah ada lagi Bu yang belum sesuai dari RPP yang Ibu sampaikan dari Saya supervisi rasa akademik sudah tadi Bu? semua saya sampaikan Bu. Kalau waktu gimana Ibu? Waktu juga cukup Bu. Karena untuk menentukan akar-akar sama kuadrat ini kan sudah pertemuan kesekian kalinya. Jadi di 2 les saya tadi cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, iya Bu. Jadi kalau untuk anak-anak gimana Bu? Mereka saya rasa sangat antusias sekali. Berarti sudah sesuai lah ya Bu ya, cuman terkendala di Tujuan pembelajaran. Oke. Dari cerita Ibu tadi tujuan pembelajaran tadi Bu, kendalanya kan tadi tujuan pembelajaran. Adakah yang harus Ibu lakukan sesuai dengan kendala tersebut Bu? Ya, paling karena kendala saya tadi menyampaikan tujuan pembelajaran itu seharusnya di awal. Nah, sekarang saya agar mereka juga tahu tujuan pembelajaran apa yang sudah mereka capai, saya kasihkan lagi penguatannya di akhir tadi Bu. Di akhir pembelajaran. Ya, jadi untuk kedepannya di awal ya Bu? Iya, ya? seharusnya di awal. Oke. Jadi Bu, bagaimana Bu? Kalau saya lihat tadi waktu tampil ada siswa yang malu-malu untuk ke depan seperti itu Bu, untuk menjawab kuis atau soal dari Ibu. Itu apa sebabnya Ibu? Ya, seperti yang Ibu lihat tadi lah yang jadi cara saya ketika mereka tidak bisa lagi untuk menunjuk dirinya sendiri, padahal mereka tahu gitu kan ya. Jadi saya tunjuk langsung begitu. Coba silahkan maju begitu dan maju ke depan. Kemudian ketika jawabannya benar ataupun salah ya kami tetap memberi tepuk tangan sebagai penguatannya gitu. Oke, berarti itu yang Ibu lakukan ya, memberikan anak untuk lebih dekat lagi seperti itu Bu. Oke, untuk pembelajaran matematika Bu, apakah anak-anak murid Ibu ada yang tidak peduli seperti itu Bu? Atau tidak mau tahu, mana tahu tidak tahu tentang materi Ibu seperti itu? Kalau yang saya lihat tadi semuanya sepertinya tidak adanya yang tidak peduli. Nah, semua pun berusaha, nah, saya lihat kan Bu, semuanya berusaha untuk mengikuti pembelajaran saya mulai dari awal sampai dengan akhir. Iya, jadi nggak ada masalah ya Bu, semua antusias untuk mengikuti pelajaran. Walaupun ada beberapa seperti tadi di soal kan Bu, di soal yang tadi saya berikan tugas, ada beberapa siswa tuh yang memang dijawab tapi salah gitu. Oke, ya Bu, itu mungkin dari ini. Iya, tapi mereka sudah mencoba. Oke. Jadi Bu, di sini saya ingin menanyakan lagi Bu, tanggung jawab untuk Ibu rencanakan ke depan itu seperti apa Bu? Iya Bu. Dari pembelajaran tadi kan sudah kita lakukan seperti akademik itu Bu. Ya, yang saya rasakan memang tanggung jawab saya ya Bu ya, tanggung jawab saya ke depannya saya akan mengajar lah Bu menggunakan media agar mereka pun lebih merasa bahwa lebih menarik matematika itu, apalagi saya bisa membawakan media yang berkaitan langsung dengan materi saya,
dan bisa membawa contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu media apa Bu? Sementara di sini kita tidak menggunakan Iya, listrik. itulah Seperti apa kendala nanti? saya mungkin yang saya lakukan nanti. Apalagi kan kalau persamaan order ini kan Bu, kita bisa menggunakan media yang di-download dari aplikasi namanya GeoGebra. Jadi mungkin saya akan menjelaskan mereka untuk menarik handphone, di mana GeoGebra ini di-download dulu dari rumah. Jadi menentukan akar persamaan kuadrat sampai dengan nanti menggambar grafik fungsinya bisa menggunakan aplikasi itu. Oke, berarti di sini Ibu menyuruh anak-anak untuk membawa HP. Iya. Sebelumnya Ibu sudah men-share ya Bu ya? Iya. Oke, ke guru masing-masing. Ya, seperti itu. Kita sudah melaksanakan supervisi akademik Bu. Kemudian perasaan yang Ibu rasakan setelah di supervisi tadi Bu seperti apa Bu? Saya masuk ke kelas Ibu Iya. kan seperti itu. Apa yang Ibu rasakan? Jujur ya Bu, saya merasa sangat senang. Oh, senang. Iya, senang. Saya pikir Ibu terganggu seperti itu. Tidak sama sekali Bu, karena saya merasa seperti diperhatikan gitu kan Bu. Ibu ikut ke dalam kelas, menjadi anak-anak pun loh kok ada Bu Agustina ikut ke dalam, padahal ini pelajaran matematika gitu kan. Jadi mereka juga pun saya lihat tadi dengan kehadiran Ibu yang menjadi motivasi juga sih sama mereka. Oh, berarti hari ini adalah yang dilihat dari pembelajaran kami. Jadi secara umum saya bilang saya merasa senang. Oke, jadi Bu senang. Jadi lain kali saya supervisi lagi. Mau ya Bu? Silakan Ibu. Oke. Apa yang Ibu temukan dalam proses pelajaran Ibu tadi? Proses pembelajaran Ibu tadi. Yang saya temukan berupa kendalanya Bu maksud. Iya. Ya itu tadi lah Bu. Memang kalau dari pembelajaran matematika ini yang betul-betul saya temukan ya ada beberapa siswa yang memang karena dasar matematikanya tadi. Jadi saya butuh waktu lebih untuk murid-murid yang spesial tadi lah yang saya bilang itu kan Bu. Jadi butuh waktu tambahan jam di lain jam saya masuk di kelas gitu, misalnya tadi jam istirahat untuk menguatkan dasar matematika biar ke depannya nanti mereka bisa mengikuti pembelajaran itu. Berarti itu ya Bu strategi Ibu ya. Apakah Ibu bisa memasukkan proses pembelajaran Ibu seperti ada pembelajaran 21 ini Bu? Harapan saya Bu, karena sekarang pun kita menghadapi murid-murid bukan lagi seperti kita dulu kan Bu yang sering disebut dengan generasi Z yang memang betul-betul mereka sangat antusias sekali dengan yang namanya teknologi. Jadi selama ini Ibu sudah menggunakan teknologi kan Bu dalam pembelajaran Ibu? Kalau jujur saya bilang memang belum saya gunakan. Belum menggunakan. Jadi langkah selanjutnya apakah Ibu ada berencana? Iya, karena dengan kehadiran Ibu tadi kan, dengan melakukan observasi juga sebelumnya dan tadi Ibu juga sudah masuk di kelas, saya ngerasa adanya memang teknologi yang saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi GeoGebra itu, yang mungkin saya rasa itu tidak salah dan sangat baik lah ya Bu ya ke depannya kalau saya gunakan teknologi yang seperti Ibu bilang tadi kan. Itulah Bu mungkin yang akan saya lakukan. Berarti ada rencana ya? Iya, itulah rencana saya. Oke, terima kasih Bu Musdalifah sudah Ya, memberikan sama-sama. waktunya. Sudah saya lihat tadi bagaimana mengajar, bagaimana terobservasi maupun pasca observasinya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu, sesuai dengan kurikulum merdeka kepada anak seperti itu. Mungkin sampai di sini yang bisa saya lakukan percakapan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk dapat melakukan observasi kembali Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.